Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Mudah-mudahan Anda sedang menikmati hari bersama orang-orang yang paling Anda sayangi, yang paling Anda hormati, dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Topik kita pada kesempatan kali ini mengenai nasib. Nah, jadi untuk Anda yang selama ini selalu berpikir memiliki nasib yang kurang baik, apakah nasibnya yang kurang baik atau usaha Anda yang belum memperbaiki nasib Anda? Kita membahas mengenai galau nasib. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, galau nasib. Sampai kapan kita akan galau? Selama galau dibutuhkan. Oke? Banyak orang melihat galau sebagai penderitaan, padahal galau, kegamangan rasa. Kegalauan adalah kegamangan rasa karena tidak adanya kejelasan. Kalau semuanya jelas, kita tidak galau. Di dalam ketidakjelasan ini, banyak orang menyikapinya dari sudut yang melemahkan dirinya. Contohnya saja, apakah Anda pasti sukses? Tidak pasti toh? Berarti ada kemungkinan gagal toh? Kalau ada kemungkinan gagal, berarti ada kemungkinan sukses. Nah, kenapa galau? Karena kita melihat kemungkinan gagalnya. Tidak bersyukur dan bergembira karena ada kemungkinan sukses. Aha. Lihat, kalau begitu siapa yang menyebabkan kegalauan kita? Diri sendiri, karena sikap. Itu sebabnya orang yang mau mengubah kualitas hidupnya harus mengubah sikapnya. Pikiran kita yang tajam, yang cerdas itu butuh hati yang nyetir, yang bagus. So, mudah-mudahan dalam pembicaraan kita hari ini kita dicerahkan dengan pengertian yang membuat Senin besok penuh berita gembira. Amin. Gitu. Pertanyaan pertama dari saya, Pak Mario, kita berbicara mengenai nasib, ya. Nah, banyak orang yang ketika hidupnya tidak dalam kondisi yang benar, tidak sesuai dengan yang diinginkan hatinya, menyalahkan nasib. Ya. Menurut Pak Mario bagaimana? Terima kasih Pak Mario. Ketidakikhlasan untuk memperbaiki diri. Saya lanjutkan dengan mengajak Anda untuk melakukan pilihan dari polling yang sudah kami siapkan. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Untuk Anda yang hadir di studio, tolong diambil alat polling yang ada di kursi Anda dan tentukan satu dari 3 pilihan ini. Keadaan yang mana yang paling menggalaukan menurut Anda? Yang A, sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup. Yang B, sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan. Yang C, sudah mulai tua tapi ekonomi belum mapan. Yang paling menggalaukan, A, B, atau C? Kita pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Sudah kami lock jawabannya. Hasilnya akan sama-sama kita lihat sebentar lagi. Apakah A, B, atau C, dan apakah sesuai dengan pilihan Anda? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kami lanjutkan lagi membahas mengenai galau nasib. Saya akan mulai dari pertanyaan paling mendasar mungkin kalau kita berbicara mengenai galau, yaitu penyebab-penyebab galau. Menurut Pak Mario, apa saja yang menyebabkan kita bisa menjadi pribadi yang galau? Super Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, adik-adik, ada 3 ya. Jangan pernah lupa ini. Kita itu galau karena 3 hal. Hanya 3. 1, keinginan yang belum tercapai.
keinginannya baik atau tidak, pokoknya kalau belum tercapai, galau. Itu sebab pertama. Nah, sekarang cek, apakah Anda sekarang galau karena yang Anda inginkan belum tercapai? Ya, oke. Mau naik kelas ya, galaunya. Yang kedua adalah galau karena penyesalan. Menyesal. Aku kok begitu sih? Aku dulu kok begitu, diam-diam, tahu-tahu astagfirullah gitu. Ayo. Kalau ingat kesalahan masa lalu, kan begitu toh? Ya. Hidup ini lebih baik mengatakan aku dulu kok begitu ya, daripada seharusnya aku dulu. Ya. Penyesalan ada dua loh ya. Penyesalan karena salah, mengupayakan yang baik itu lebih baik daripada menyesal tidak melakukan kebaikan. Kalau yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiga adalah ini yang sudah akut, merasa gagal. Nih, yang butuh pertolongan adalah orang-orang yang merasa gagal. Masih muda sudah merasa gagal. Itu butuh pertolongan. Kalau masih keinginannya belum tercapai, galau, kemudian kecewa, menyesal, galau, it's okay. Tapi kalau sudah merasa gagal, itu sudah terminal. Itu stadium tingkat dewa. Galau. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan. Super sekali. Oke, sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasilnya adalah, jadi keadaan yang mana yang menurut Anda paling menggalaukan? A, B, atau C? Kita lihat. Yang pilihan B 24%, bedanya tipis-tipis sekali nih ya. Pilihan C 37%, pilihan A sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup 39%. Kita berikan tepuk tangan dari 1.672 voters. Hasilnya adalah seperti ini, beda-beda tipis. Saya akan mulai dari yang Anda memilih A. Siapa? Bapak. Oke, Bapak bisa naik. Memilih B. Ibu, iya silakan. Dan yang memilih C, ya silakan Bapak. Ibu Badriah. Ibu Badriah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari 1.672 voters diwakili oleh 3 sahabat baik kita. Pak Joni memilih A. Kalau dikatakan sudah mulai berumur, tapi belum ada pasangan hidup, berumur itu berapa umurnya? Pada saat kita usia 30 belum punya pasangan, itu sangat menggalaukan hati kita gitu. Apalagi adik kita pingin mau menikah sedangkan kita belum menikah, sangat galau sekali. Pengalaman. Jujur sekali, jujur sekali. Sebetulnya yang lebih galau adiknya yang dilarang menikah atau kakaknya yang belum menikah? Lebih galau adiknya atau kakaknya, Pak? Kalau buat saya sendiri lebih galau karena orang tua menuntut supaya kita menikah karena orang tua pingin punya cucu sedangkan kita belum menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan kita. Gitu, Pak Mario. Jadi solusinya adalah? Ya mungkin solusinya mulai mencari ya, mungkin. Nanti dulu. Kok mulainya baru sekarang? Terus itu mikrofon jangan disembunyikan terus, Pak. Oke. Mulai. Karena selama ini terlalu menyanyiakan peluang gitu, Pak Mario. Peluang dapat pacar disia-siakan. Iya, demikian. Seperti apa peluang dapat pacar itu? Udah punya pacar tapi kita nggak setia, demikian. Punya pacar tapi nggak apa? Nggak setia, Pak. Nggak setia. Ya pingin mencari yang lebih baik, ternyata yang lebih baik itu belum muncul-muncul. Demikian, Pak Mario. Jadi ada burung di pohon yang lebih baik dikejar, burung yang sudah di tangan dilepas, begitu. Demikian, Pak Mario. Begitu ya. Oke, good. Ibu. Ya, kenapa saya pilih B? Karena menurut saya sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan, itu sangat-sangat galau sekali. Kenapa? Karena belum berkeluarga, nggak ada pekerjaan aja itu sangat galau. Apalagi sudah berkeluarga, itu banyak banget kebutuhan yang perlu dipenuhi. Apalagi kalau misalnya nggak punya pekerjaan gitu, Pak. Tapi kan banyak laki-laki mengatakan wanita nggak boleh matre, harus menerima apa adanya. Iya, menerima apa adanya itu seperti apa dulu? Ya seadanya.
Jangankan yang nggak punya pekerjaan, yang punya pekerjaan aja kalau misalnya udah berumah tangga itu pasti ada galaunya juga, Pak. Betul. Jadi coba galaunya ya. Ibu mau bawa anaknya sakit nih. Oh, nggak usah sakit, imunisasi. Datang ke dokter, ditanya oleh dokter, mau yang biasa apa yang paten? Obatnya, ya toh? Yang biasa, yang generik berapa? Yang generik 70.000. Yang paten 750.000. Kira-kira 70.000 dan 750.000 ada bedanya nggak kualitasnya? Tapi laki-laki pembenci wanita matre mengatakan itu nggak ada bedanya. Ya, toh? Ya. Nah, jadi kalau gitu biaya dibutuhkan untuk berkeluarga. Oh, sangat-sangat dibutuhkan. Berarti ya, kita terima dulu. Jadi sudah berkeluarga, belum ada pekerjaan, galau karena tidak ada sarana untuk membiayai kehidupan. Bapak? Saya memilih C karena itu kalau misalnya kita semakin tua, semakin tidak kuat badan kita untuk bekerja keras seperti orang-orang muda lagi. Yang disebut mapan itu apa, Pak? Mapan itu kalau misalnya stabil. Stabil itu apa? Pas, tidak ada kekurangan. Balapan yang paling menggalaukan dalam kehidupan ini adalah balapan antara biaya dan pendapatan. Nih, ayo, kalau biayanya lebih cepat, galau nggak? Galau. Pendapatannya 1 juta, biayanya 11 juta. Ayo, galau nggak? Itu sudah pingsan. So, orang-orang mapan itu berarti pendapatannya lebih besar kecepatannya daripada biaya. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati yang muda, itu harus membangun pribadi yang dibayar tinggi. Pribadi yang dibayar tinggi. Jangan terlalu lama berteori tentang nasib, tentang yang lain-lain. Jadikan diri Anda mahal. Nah, Pak, apakah pendapatan itu penting dalam kisah cinta Anda? Sangat perlu. Perlu. Apakah wanita itu akan datang apabila Anda lebih mapan? Ya, betul sekali. Sebetulnya ada wanita, Pak, yang tertarik kepada Anda bukan karena jumlah uang Anda sekarang, tapi karena potensinya. Iya toh? Nah, Bapak, apa yang Bapak lakukan supaya wanita-wanita itu tertarik? Ya, mulai saat ini mulai memperhatikan penampilan. Udah itu mulai... Jangan sering begini. Mulai memperhatikan penampilan, mulai ikut komunitas, dan mulai rajin berdoa, itu aja. Selama ini sudah berdoa? Jarang-jarang. Nah, lihat. Tadi kan, mulai tadi badannya tuh edek terus. Badannya tuh ada aja. Padahal dia nggak ngoplos loh. Nah. Oke, Pak, wanita itu menilai laki-laki dari kemapanan, oke? Mapannya laki-laki itu pertama kali dilihat dari tubuh. Laki-laki yang mapan itu nggak edek, nggak. Oke, laki-laki mapan itu bahkan mengangguknya pelan. Perhatikan orang-orang yang pangkatnya kecil kan, iya ya Pak, iya ya Pak. Ya, itu. Bagaimana ngangguknya tadi? Duh. Terlalu cepat, coba lihat ini. Jangan dalam-dalam, Pak. Ya, Pak. Gini, Pak, ini ya. Suaranya gini, Pak. Coba. Pak, Bapak berusaha, makanya ada nasihat, learn to be still. Still itu diam. Belajarlah untuk tenang. Sebagian dari kita tidak cukup tenang sehingga dunia kabur. Kamera itu loh Pak, itu harus still.
supaya dunia tidak berkecuali kameranya bagus sekali, kecepatan tinggi, orang cerdas itu dalam kesibukannya melihat tajam. Tapi kalau kita tidak begitu cerdas, agak kurang terlatih, learn to be still. Tanda bahwa hati Anda dan pikiran Anda tidak damai, itu tubuh Anda tidak damai. Learn to be still. Lihat ya, mengangguklah yang pelan. Coba Bapak mikrofonnya dekatkan. Coba ya, suaranya gini. Kalau menerima telepon ini, wanita kan kalau wanita itu bicaranya banyak. Ya toh? Nah, Anda itu jangan cari masalah dengan memberikan pendapat. Diam. Gitu. Dia bicara, Anda paling Coba ya. Oke. Nah. Belajar Pak lebih anggun di suara. Karena suara dampaknya ini kalau ini orang, kita berkesan atau tidak, suara itu 38% dampaknya. Jadi Anda mengesankan atau tidak, itu 38% dari suara. Kalau suara Anda gagal, keseluruhan pribadi Anda hanya tinggal kira-kira 60%. Bisa dibayangkan itu? So, dilatih nanti ya. Siap. Nah, di rumah gitu. Ya, terus mengangguknya. Ya. Ibu sudah berkeluarga, belum ada pekerjaan. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin buat suaminya harus lebih semangat lagi untuk mencari kerja. Oke, disemangati. Bagaimana Harus caranya? semangat gitu. Kan banyak suami itu pemalas. Jadi malas gitu, dia kecil hati, mau melamar pekerjaan nanti paling ditolak, dapat gaji juga kecil, begitu. Nah, caranya menyemangati bagaimana? Dengan cara jangan dulu lihat gajinya. Dengan cara kita berusaha untuk mendapatkan gaji mungkin tidak besar juga, tapi akan ada kebanggaan tersendiri untuk menghidupi keluarganya. Walaupun dengan gaji yang kecil, tapi terus bersyukur itu mungkin akan lebih berkah rezekinya. Lalu Anda tutup dengan itu, gitu. Kena. Tadi dulu, suami tidak suka diceramai begitu. Iya toh? Iya. Ketika dari suami masih tidur lalu bangun. Kan? Suami tidak suka, oke? Selemah-lemahnya laki-laki, dia meyakini dia pemimpin. Kan yang paling menyedihkan adalah laki-laki lemah yang menuntut wanita nurut karena dia pemimpin. Padahal pemimpin bagi wanita yang kuat tidak mungkin laki-laki yang lemah. Jadi caranya ingatkan dulu mengapa dia menikahi Anda. Wahai kakanda. Gitu. Ingatkah dulu kau janjikan bagiku bulan dan bintang, akan indah sekali kehidupan kita kalau kamu memulai hari ini. Coba bicara yang masih kagumi, tepuk pundaknya atau lus pundaknya, bilang, Mas memang kita mungkin belum beruntung, tapi kalau Mas hari ini pergi ketemu orang siapa tahu. Itu tuh, semangati. Lebih baik begitu. Wanita yang cerdas tidak berupaya tampil lebih kuat dari suaminya, tapi dalam kelembutannya dia lebih kuat dari suaminya. Ingat, batu karang itu lubang-lubang karena air yang lembut. Tuh. Ya tak? Ya. Super. Good, Bapak. Jadi apa yang Anda lakukan? Atau nasihatkan kepada orang yang sudah mulai tua tapi ekonomi belum mapan? Bisa dari dua hal kalau kita mau menaikkan pendapatan. Satu, mencari pekerjaan yang lebih mantap. Atau kedua, kita meningkatkan kekuatan fisiologis kita. Istilahnya semakin tua tapi kita masih bisa berdiri, seperti Pak Mario ini. Nanti dulu. Dia bilang saya tua ya? Ya, oke. Ya. Memang saya tua, meskipun tidak kelihatan. Kenapa? Pak, gini, mungkinkah gitu? Kan kita itu berjalan untuk menemukan. Ya, berjalan untuk menemukan. Mungkinkah selama ini kita sudah berjalan di jalan yang tepat tapi berhenti, padahal keberhasilan itu sudah di depan? Ya,
Satu. Kedua, mungkinkah kita sudah berjalan di jalan yang tepat tapi tidak noleh-noleh? Ada potensi lain. Semua orang yang sudah bekerja akan sekali, dua kali menerima tugas mengerjakan sesuatu yang lebih mudah dengan bayaran lebih besar. Ayo, sudah pernah? Tuh, apa maksudnya? Untuk berharap kepada Tuhan dalam bentuk rezeki yang tersebar di muka bumi ini. Tidak stres membatasi pendapatan di satu tempat. Ya, good, super. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Super. Silakan Pak. Silakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya percaya banyak sekali di antara Anda yang mengalami kegalauan pada saat kali ini sehingga topik galau nasib ini sangat mengena di hati Anda. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan untuk Anda yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario, angkat tangan Anda dan naik ke atas panggung untuk bisa bercerita bersama kami di sini. Ya, silakan Bapak berikutnya. Ya, boleh. Bapak dan ada lagi? Oh, Ibu juga. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Nama Bapak? Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin. Ibu. Pak Arifin, Ibu silakan. Puput. Ibu Pak Puput Aditya. dan Pak Aditya. Pak Ditya, oke, silahkan. Kita akan dengarkan sama-sama curhat dari mereka. Nah, jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi setelah headline news berikut ini kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Way. Anda menyaksikan MTGW, saya Hilbram Dunar. Dan kalau kita berbicara mengenai galau nasib, ini banyak sekali orang-orang galau yang ingin curhat kepada Pak Mario. Makanya di kesempatan kali ini curhatnya 3 orang langsung. Dan mereka memiliki kegalauannya masing-masing. Seperti apa? Kita dengarkan sama-sama. Ladies first. Yes, Mbak Puput. Mbak Puput. Mbak Puput. Apa kegalauan Anda? Jadi pada tanggal 28 kemarin saya ulang tahun. Selamat Iya. ulang tahun. Terus ulang tahun galau? Iya. Iya, kenapa? Jadi tuh dari pagi kan nggak ada ucapan sama sekali dari pacar saya. Jadi sejak pagi tidak ada ucapan selamat ulang tahun dari pacar. Iya. Kenapa? I don't know. Jadi sih katanya handphonenya rusak. Dari handphonenya rusak. Dari seminggu sebelumnya nggak ada kabar. Terus masalahnya apa? Pas malamnya saya ngadain acara ya. Teman-teman saya semuanya pada datang. Mereka pada bilang, mana pacar lu gitu. Teman-teman lu aja pada datang, masa pacaran enggak? Ya Saya kan, diem ya. sendiri kan. Handphonenya Diem aja. kan rusak. Malam-malamnya dia ngabarin. Oh. Aku nggak bisa datang katanya gitu. Ada lagi ada masalah keluarga katanya. Terus juga maaf nggak bisa kasih surprise. Maaf nggak bisa kasih surprise. Iya soalnya uangnya itu dipakai buat memperpanjang STNK. Sungguh menggalaukan itu ya. Memang sungguh menggalaukan. Jadi Ya, ya. uangnya yang untuk kasih surprise itu dipakai untuk memperpanjang STNK. Iya. Terlaluan dia. Terus pas tanggal 1-nya SMS tuh jam 1 Malam. pagi, siang. Siang. Iya. Abis kayak gitu dia langsung bilang kayaknya kita udah deh katanya gitu. Udah deh itu artinya apa? Udahan. Udahan. Iya. Terus alasannya gini, aku itu anak pertama, adiknya itu kebetulan menyandang autis. Jadi dia tuh jadi apa sih buat ya itu. Satu, autis bukan kekurangan loh ya. Autis itu karena kecerdasan yang sangat berlebih di bidang lain. Iya, jadi dia tuh harus jadi tulang punggung lah gitu. Umur buat berapa nantinya. dia? 17. Umur 17 sudah tulang punggung. Belum. Oh ya, tulang lunak.
Maksudnya gini loh, dia bilang dia dilarang pacaran sama neneknya. Neneknya yang melarang Iya. pacaran. Jadi dia tuh cucu nenek banget. Iya, nenek banget. Cucu nenek. Oh, cucu nenek banget. Iya. Jadi apa keputusan Anda? Tadi dulu belum selesai. Terus Lanjutkan. Iya. Terus kayak gini. Nanti kalau udah lulus, kan sekarang katanya break dulu. Nanti kalau iya. Break dulu. Ya. Nanti kalau udah lulus, udah mapan, baru kita lanjutin lagi. Oh, dia bilang begitu. Iya. Itu tuh beneran apa bohongan? Saya nggak tahu. Habis kayak bercanda. Kayak bercanda dia. Iya. Kalau kayak bercanda kira-kira jujur nggak dia? Serius nggak? Tapi sih kalau saya lihat sih anaknya jujur. Jadi dia tuh kalau misalnya kata ayahnya enggak, ya enggak. Kata mamahnya enggak, ya enggak. Nurut gitu. Itu baik nggak? Baik banget. Tapi saya galau. Tahan dulu, oke? Tahan dulu. Pak, silakan. Nama saya Arifin, Pak. Yes, Pak Arifin. Saya dari Bekasi. Yang saya galaukan adalah mengenai pendidikan, Pak. Pendidikan, kenapa? Ya. Saya mengenal galau itu sejak SMP, Pak. Itu pas apa yang membuat Anda sadar sekali SMP itu galau itu apa? Telat. Ya biarkan yang terlambat. Kebetulan itu ya. Dari SMP saya sampai sekarang kuliah itu sudah 7 kali, Pak. 7 Keluar kali apa? keluar masuk pendidikan, Pak. 7 kali keluar masuk sekolah. Iya, ada yang keluar, ada yang pindah, Pak. Macam-macam, Pak. Oh, jadi ganti sekolah. Iya, Pak. Oh, jadi 7 bukan kali keluar ganti. masuk. SMP kali ganti sekolah. SMP 2, SMA 2, kuliah 3, Pak. Wih, Maksudnya 2 kali, 2 SMP Anda Iya. ganti. Berapa SMA? 2 juga, Pak. 2. Terus kuliah? 3, Pak. Anda koleksi masa percobaan. Itu dia, Pak. Itu dia yang buat saya galau, Pak. Sampai sekarang, Pak. Mengapa kok sampai Anda demikian tinggi frekuensi pindahnya? Kalau SMP tuh, Pak, saya kebetulan di Jawa Timur, di Kabupaten Jombang. Saya di sana Asli mana Anda? Bekasi, Pak, Betawi, Pak. Saya asli Betawi. Betawi di Jombang. Lahir sampai SD di Betawi, Pak, Bekasi, Pak. Bekasi. Terus SMP di Jombang. Iya. Karena ada satu kakak saya yang tinggal di sana, yang sudah S1 juga. Jadi dia sudah 10 tahun di sana gitu, Pak. Jadi saya diajak ke sana supaya nggak kena pergaulan di sini gitu, Pak. Kenapa pergaulan yang di sini? Ya begitu deh, Pak. Begitu deh seperti apa? Jadi pas kelas 2 gitu, Pak. Kelas 2 semester 1, saya kan pulang liburan dari Jombang sana ke Bekasi. Saya kenal cewek terus jatuh cinta, Pak. SMP kelas 3 semester 2, Pak. Mohon maaf. Oke. Nah, terus setelah ketemu di sini liburan, saya balik lagi ke Jombang. Itu tiap malam gelisah terus, Pak, nggak tahan gitu kan. Karena udah jadian juga. Pengen ketemu terus gitu, Pak. Pengen ketemu terus. Ini SMP ya? SMP, Pak. Kelas 3. Kelas 3. Itu rencananya mau menikah? Belum, Pak. Karena kangen aja gitu kan, Pak. Itu. Nah, akhirnya saya pada 6 bulan lagi tuh waktu itu sudah mau ujian nasional kan, Pak. Sudah mau ujian nasional untuk tingkat SMP. Akhirnya saya putuskan untuk boyong, untuk pulang kampung. Nah, itu orang tua saya juga sampai luar biasa kan. Luar biasa apa? Sedih gitu, Pak. Oh, sedih. Sedih itu. Ternyata apa yang saya angan-angankan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ya begitu deh, Pak. Nggak lama abis pulang dari rumah putus. Oh, padahal sekolah di sana sudah ditinggal. Sudah ditinggal, tapi saya dapat sekolah baru di Bekasi. Yang sebab putusnya kenapa? Ya gitu, Pak.
mulai tadi bilang ya gitu deh, gitu deh. Gitunya apa? Mungkin karena apa? Kurang ini aja Pak, kurang apa? Ya gitulah Pak, pokoknya. Akhirnya saya lulus di Bekasi Pak. Lulus SMP. SMP. Lulus SMP di Bekasi. Kemudian saya masuk lagi di salah satu SMA negeri di Bekasi. Sampai di kelas 1 Pak. Kemudian saya dikeluarkan Kenapa? karena galau tadi tuh Pak. Jadi Galaunya tuh berlanjut. iya Pak. Jadi sempat masuk juga gitu kan, kayak pergaulan yang kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya dikeluarkan di SMA, pindah lagi saya ke Lombok Pak. Lombok? Ya, Oh, jauh ya? ya. Saya pindah ke sana karena kebetulan Bukan jalan Lombok sini kan, bukan? bukan Lombok Timur Pak. Iya, oke. Kemudian saya di sana selama 2 tahun sampai lulus, dan itu nggak pulang-pulang. Lulus SMA. Lulus SMA di sana, aliyah tepatnya. Setelah itu 2010 bulan Mei saya pulang lagi ke Bekasi. Setelah 2 tahun nggak pulang, di Bekasi saya sempat 1 tahun dipindah ke Kalimantan cari uang sama kakak juga. Pulang lagi, coba kuliah di Jakarta Selatan, salah satu universitas swasta. Kemudian saya mendeokan diri Pak. Mendeokan diri. Oke, Itu semester 2 Pak. semester 2. Semester 2 Pak. Iya, kenapa? Karena ekonomi keluarga waktu itu habis-habisan jatuh. Itu. Oke. Habis-habisan jatuh. Kenapa jatuh? Karena apa yang selama ini sudah 9 tahun diusahakan sama Bapak berausaha. Ya seperti itu. Jadi pelanggannya banyak yang kabur lah. Intinya membuat ekonomi hancur. Akhirnya saya pindah lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kerja di sana selama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan di sana. Kemudian setelah 2 bulan itu saya di sana keluar lagi karena ribut sama bos. Oh, oke. Enggak. Karena nggak sejalan gitu kan Pak. Akhirnya saya pindah ke Bali. Saya ngelamar kerjaan Pak awalnya Pak. Ngelamar kerjaan di sana. Alhamdulillah dapat kerjaan waktu itu sama salah satu teman di sana. Dapat kerjaan. Kemudian saya juga ngelamar di pendidikan Universitas Negeri di sana. Alhamdulillah diterima juga. Nah 6 bulan saya keluar lagi Pak. Gara-gara mungkin galaunya di sana karena lingkungan gitu Pak. Kenapa? Jadi kan nggak kuat gitu Pak. Maksudnya? Karena lingkungan di sana mungkin bukan bebas ya, sayanya mungkin yang nggak kuat gitu kan, dan nggak pandai bergaul di sana. Akhirnya saya pindah lagi ke Bekasi. Sampai 2013 saya di Bekasi, dan sekarang sudah semester 3 lagi, sudah kapok Pak, dan sudah tobat juga. Dan yang saya galaukan sekarang adalah yang paling penting aset orang tua itu Pak, karena saya adalah turunan Betawi. Dari seluruh keluarga besar yang ada di rumah dan keluarga besar kami di Bekasi, hanya kakak saya dan kakak saya yang sudah lulus, dan saya adalah anak terakhir dari keluarga saya, dan yang masih satu-satunya melanjutkan kuliah hingga saat ini. Itu yang saya sedih. Kenapa saya nggak bisa ada perasaan kesal sama diri sendiri juga sama keadaan gitu Pak. Galaunya sama diri sendiri juga ada, tapi juga kan sama cewek juga ada, sama keadaan juga ada ekonomi gitu Pak. Dan sekarang itu sudah aset sudah mulai berkurang, keluarga semuanya dijual hanya untuk pendidikan. Oke. Aset keluarga maksudnya dijual, aset keluarga. Oke, Pak Arifin tahan dulu ya. Tahan dulu, Mbak Pupu Pak. tahan dulu. Mas Aditya, tahan dulu sebentar ya. Kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali untuk mendengarkan curhat dari Mas Aditya belum, lalu apa jawaban Pak Mario kepada 2 orang ini. Kami akan segera kembali tentunya bersama-sama di Mario Teguh Golden Way. Untuk Anda penulis novel, pembuat cerita, pembuat sinetron yang ingin mendapatkan atau mengisahkan ceritanya dari Mas Arifin di sini ya, dengar-dengar dulu karena belum selesai ceritanya, sepertinya masih panjang, dan juga masih ada cerita dari Mas Aditya yang juga belum diceritakan kepada kita, curhatannya seperti apa ya, kita lanjutkan lagi. Silakan. Pak, itu cerita disimpan dulu karena siapa tahu ada sutradara yang mau memfilmkan. Lebih panjang daripada sejarah Perang Dunia ke-1. Pak Aditya. Ya Pak. Apa yang ingin Anda share dengan kami?
Ya, yang saya galaukan kali ini adalah tentang cinta biasa, anak muda. Ya, saya suka sama seorang wanita. Nah, wanita ini saya suka sejak semester 1, udah sejak awal masuk. Tetapi saya sulit untuk mengungkapkannya. Jadi, sekarang sudah menjadi sahabat-sahabat aja. Jadi, kendalanya itu friendzone, seperti itu, Pak. Terus Anda tidak berani menyatakan cinta? Sudah menyatakan 2 kali, Pak. 2 kali? Terus Ya. apa yang terjadi? Ya, ditolak. Dua-duanya? Iya, 2 kali. Terus? Nah, waktu kemarin tanggal 1 Maret dia ulang tahun. Saya berusaha untuk merayakan ulang tahunnya sampai malam-malam pinjam motornya teman, sampai kuncinya hilang, hujan, belikan ulang tahun, hadiah. Jadi motor itu Anda berikan sebagai hadiah? Bukan, Pak, bukan. Motor yang saya pinjam teman itu kuncinya hilang, jatuh gitu. Terus ya waktu malam-malam untung ada teman, saya titip-tipkan di kontrakan dulu. Saya terus pulang dulu mengembalikan motor yang lama itu. Terus masalahnya apa? Selain kuncinya hilang? Kan Ya, itu perayaan ulang tahun. Iya, banyak kendala sih sebelum ulang tahun itu. Jadi seperti ada hujan, terus kuncinya hilang, motornya macet, seperti itu. Jadi saat satu ulang tahun ya dirayain seperti biasa, udah surprise, udah selesai, ya udah seperti itu, bro. Jadi dia itu seperti memberi harapan, tetapi ya gantung-gantung gitu aja. PHP? Ya seperti PHP, tapi ya ada harapan sedikit sih. Harapan ini dari dia apa menurut Mas Menurut Adi? saya sih, menurut saya. Iya. Oke. Jadi sejak 2 tahun yang lalu. Pak Arifin, nasihati dia, Pak coba. Menurut saya dia jelalatan, Pak. Jelalatan. Karena sekarang saya sudah tidak galau lagi soal cinta, Pak. Saya sudah punya pasangan sekarang. Jadi kenapa dia jelalatan itu kenapa? Gampang suka gitu loh, Pak, kiri kanan itu kan. Jadi hatinya tuh bimbang gitu, Pak. Galau, Pak. Anda itu orang baru kenal Anda bilangnya jelalatan. Habis banyak sukanya, Pak. Banyak sukanya, Pak. Banyak sukanya dia? Buta ganti dia, Pak. Suka ganti? Enggak, Pak. Oh. Kenapa Anda tidak setuju disebut jelalatan, Pak? Karena sejak waktu masuk pertama kuliah, ya itu doang yang saya suka. 1 orang itu sejak pertama kali masuk kuliah. Sudah berapa lama? Sekitar 2 tahun ini. Sudah 2 tahun. Nah, masalahnya apa kalau gitu? Usahanya kurang, Pak. Usahanya kurang. Sudah usaha. Nanti dulu. Usaha apa lagi yang harusnya dilakukan? Lamar, Pak. Lamar. Harus langsung berani ya? Iya, Pak. Kalau enggak tadi diambil, Pak. Diambil Sama orang. yang lain. Anda sudah siap untuk melamar? Dari segi finansial sih belum sih, Pak. Jadi kalau dari dianya mau sih nggak apa-apa. Dia finansial belum mapan. Terus Anda anjurkan melamar. Bagaimana caranya hidup kalau belum mapan, Pak? Apa? Bingung juga, Pak. Bingung juga sih. Bingung juga, Bingung iya. juga sih. Good. Nah sekarang, Anda kan sedang tidak jelas nih, pacarnya mengatakan, dengarkan ini ya, laki-laki yang mengatakan kamu terlalu baik bagiku, itu sebetulnya dia mau meninggalkan Anda, tapi tidak ingin membuat Anda merasa ditinggal. Ya, dia bilang nanti gitu, kita kalau aku sudah lulus baru gitu, percaya nggak? Tapi udah balikan. Eh? Udah balikan. Kapan? Tadi Kemarin. Lagi malam. Lagi malam. Tadi pagi putus. Ih, Di atas bukan. panggung udah balikan. Maaf. Jadi kemarin balikannya lagi malam, semalam. Balikannya malam. Iya. Untuk adik yang tidak jelas ini apa nasihatnya?
Bingung juga. Harusnya dia percaya sama pacarnya yang yang cucu nenek banget itu, atau dia move on ke pria yang lebih baik? Menurut saya move on aja Pak, putusin Pak. Karena kalau cowok suka itu pasti dia bakal boyong juga kayak saya Pak dulu Pak. Kalau serius Pak, berani Pak. boyong. Iya. Meskipun pendidikan ya itu Pak. Tuh siapa bilang jadi anak muda itu gampang? Repot sekali loh Pak. Berangkat ke sini putus di atas panggung balikan. Nih, dibela-belain pinjem motor dihilangin kuncinya. Lihat. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Izinkan saya menganalisa sedikit. Ini orang seperti petasan injak. Gitu. Cepet kemana-mana. Iya. Pemarah, emosian, gitu Pak. Dilarang bawa petasan injak di kantong lalu jogging. Oke, nah. Ini gampang berantem sama orang. Oke, fuse-nya, sikringnya pendek, telinganya tipis. Gampang marah. Sama atasan berantem karena nggak sejalan. Mesti aja nggak sejalan, wong dia di atas kamu di bawah. Tuh, gampang sekali jatuh cinta boyong, rindu boyong, begitu kan? Teman-teman kita di kampung pulau kebanjiran nggak pindah-pindah. Iya Pak. Iya toh? Iya. Ini gampang pindah. So kalau begitu sebetulnya Anda tidak memiliki fighting endurance, ketahanan berperang, tidak bertahan di satu tempat dan menang, nggak suka tinggal. Ini kalau menikah kira-kira baru damai setelah 42 kali cerai. Ya, dan istri yang terakhir sudah diinfus. Tapi enggak juga Pak, soalnya sekarang saya sudah hampir 1,5 tahun pacaran belum putus-putus Pak. Masih lanjut. Orangnya sekarang ini pasti penyabar. Iya, enggak juga sih Pak. Orangnya seperti apa? Baik hati lah Pak intinya. Baik hati, Mandiri, pengertian, Pak. mandiri. Jadi nggak diurusi pun ngurus dirinya sendiri. Iya, enggak gitu juga Pak, maksudnya ya bareng-bareng juga. Oke. Sering bertengkar? Iya Pak. Sebulan sekali pasti ada lah. Kenapa akhirnya bertahan 1,5 tahun? Ya karena satu visi aja Pak. Apa visinya apa visi? Pengen bareng-bareng mandiri gitu Pak. Pengen bareng-bareng mandiri. Saya sekarang lagi berusaha gimana caranya aset orang tua tuh yang dulu udah habis buat saya dan kakak saya tuh bisa balik lagi. Super sekali. Dan dia pun sama membiayai kuliahnya sendiri sekarang. Super sekali. Nah, yes. Mudah-mudahan wanita ini wanita yang baik, karena wanita yang baik berdampak baik. Ingat pepatahnya, wanita yang baik akan membaikkanmu. Jadi kalau Anda pacaran dengan wanita, Anda menjadi lebih jelek, sekolah berantakan, suka nipu orang tua, itu bukan wanita baik. Tapi kalau dari pemarah, beranteman gitu, pindah sekolah 7 kali, kemudian sekarang lebih diam, begitu Pak, mungkin dia wanita yang baik. Amin Pak. Super, good. Nah, Anda umur berapa sekarang? 18. 18 tahun. Terus nanti Anda menjadi wanita yang anggun, umur berapa? 20 ke atas ya? 20 ke atas. Iya. Berapa tinggi ke atas? 158 cm. Tinggi badan, Oh, tinggi badan. Tinggi badan. Bukan itu. Umur berapa?
Di atas 20 umur berapa? Maksudnya? Setelah 20 itu kan ada umur 21, 22. Umur berapa? Maksudnya Lebih kalau anggunnya. Oh, lebih anggun. 22. 4 tahun lagi. Kalau bisa sih dari sekarang. Iki ya opo. Sudah tahu kenapa rambut saya habis? Oke, kalau jadi istilahnya yang Anda harapkan, saya absen ini ya. Anda ingin laki-laki yang sangat menyayangi Anda. Iya. Yang setia. Iya. Ya, walaupun dia mungkin belum mampu, tapi dia membuat Anda tenang bahwa dia akan mengupayakan. Iya. Ya, dia bilang aku memang nggak disetujui, tapi kalau kita memang berjodoh kita akan jadi. Dia akan bilang begitu ya. Iya. Ya, lalu dia bilang begini, tapi untuk sementara kita nggak bisa. Gitu. Pagi ini kan aku udah nggak datang. Gitu. Ya, bebaslah kamu mencari. Tidak, nggak kayak gitu. Oh, dia nggak gitu. Oh, Nggak bilang gitu? Nggak Bilang gitu. Jadi anjuran saya adalah alami. Alami, galau-galau lah. Gitu, alami saja, galau saja. Iya. Ya, nanti pelan-pelan akan mendewasa. Iya. Lalu mengerti, nanti kan ada laki-laki. Ya, kalau Tuhan mau mengenalkan Mbak Pupu dengan laki-laki, ada laki-laki jalan gitu, noleh langsung tek. Langsung love at the first sight. Langsung dia bilang apa? Aku boyong kamu. Nah, Pak, Bapak sendiri harus membutuhkan kejelasan. Yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Ya, Pak. Ya, belum tentu wanita itu baik untukmu. Caranya adalah dia mau tidak mau, rasa ini harus menjadikan Anda lebih hebat. Siapa? Ya, good. Nih. Sudah, pesan untuk laki-laki. Ini pesannya. Apapun rasa kita kepada seorang wanita, jadikan itu penghebat. Oke? Kalau dia mau, syukur. Kalau tidak mau, Anda akan dapat yang lebih baik. Karena jodoh itu ada jenjangnya. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi. Berarti orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi, pasangannya juga lebih tinggi derajatnya. Sadar itu? Good, Anda juga. Begitu Anda anggun, oke? Bicaranya dikurangi itu apa namanya? Alay-alaynya. Iya toh? Ala-alanya dikurangi sedikit, lebih anggun, mengangguknya pelan. Oh begitu, bicara kadang-kadang gigit. Gitu. Oke? Begitu lebih anggun, nanti laki-laki yang lebih baik yang tertarik. See? Nih, Anda mudah-mudahan dapat laki-laki yang serius seperti dia. Gitu? Dibelain pinjam motor, dihilangin kuncinya. Atau yang berani menentang apapun seperti ini. Bayangkan laki-laki yang sungguh-sungguh dengan tenaga petasan injak. Coba. Oke? So, kesimpulannya, itu sementara. Itu sementara, itu sementara. Jalani, kehidupan itu tugas kita menjalani. Yang menyampaikan itu Tuhan. Tahu semua rezeki besar itu hanya di depan kita. Kalau Tuhan buat kita lihat-lihat. Tapi meskipun di depan kita, kalau kita dibuat tidak melihat, tidak melihat. Jadi kalau gitu jalani saja. Oke, asal tahu wanita yang baik seperti apa, laki-laki yang baik seperti apa, kesabaran. Oke? Banyaklah berenang supaya petasan itu melempem. Udah, kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih.
Sudah 3 orang curhat tadi Anda dengarkan dan juga Anda saksikan masing-masing yang mungkin membuat Anda benar-benar garuk kepala ya. Atau juga Anda pernah punya pengalaman yang sama atau bahkan masih punya pengalaman yang sama. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk bisa move on. Tapi berbicara mengenai 3 teman kita yang sudah curhat tadi, 3 sahabat yang sudah curhat tadi, saya ingin bertanya mengenai jodoh jadinya kepada Pak Mario. Kan terutama mereka juga membahas mengenai jodoh. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan jodoh atau menemukan jodoh atau mencari jodoh itu bagaimana sih Pak caranya? Oke, super. Yuk saya absen dulu pendapat Anda. Apakah betul jodoh di tangan Tuhan? Good. Rezeki? Umur? Kesehatan? Keselamatan? Apa yang tidak di tangan Tuhan? Tidak ada. Jangan terlalu dibangga-banggakan. Semua di tangan Tuhan. Good. Jodoh sudah diserahkan kepada kita. Jodoh itu bagian dari nasib. Kita yang mengupayakan, kita yang memilih, Tuhan yang merestui. Oke, umur di tangan Tuhan. Sudah diserahkan kepada kita. Kalau kamu pelihara kesehatanmu, umurmu panjang. Kalau kamu suka bercanda dengan harimau, pendek. Iya dong? Harimau tidur, semalam kan nonton Piala Dunia. Tidur, datang, terus ditabok, pok gitu. Ngapain? Gitu kan coba. Kan macannya tersinggung. Tuh, atau dari Depok ke Jakarta, naik kereta api di atas tuh loh. Berdiri begitu, gagah gitu. Mana bandul-bandul? Kan ada bandul-bandul itu. Ya, cing, cing. Pas dia dadak, teng gitu. Pendek umurnya. Iya. Umur di tangan Tuhan, sudah diserahkan pilihannya. Oke, kualitas hidup di tangan Tuhan, ya sudah diserahkan pilihannya. Jodoh juga begitu. Nah, kadang-kadang yang kita tidak sadari bahwa berani memilih lebih penting daripada ketepatan pilihan. Pekerjaan. Daripada nganggur, aku pilih di pekerjaan baik, jujur, gajinya kecil. Berani milih. Itu dihargai oleh Tuhan, di-intercept dalam perjalanan menuju pekerjaan kecil, tapi yang baik ini diambil, dipindahkan ke pekerjaan besar. Berani memilih istri, gitu kan? Wanita memilih, laki-laki ini suka boyong-boyong. Dari Jombang balik ke Bekasi, balik lagi kemana-mana, nggak tahu, pokoknya dia emosi, aku mau nikahi dia. Daripada dia boyong-boyong terus. Tuhan, berani toh? Ya, itu sama Tuhan diselamatkan. Dikasih suami yang tidak sepemarah itu. Karena menunggu petasannya itu melempem dulu. Berani memilih lebih penting daripada ketepatan memilih. Berarti kalau gitu jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi sudah diserahkan. Pilih saja, jangan bilang, ya terserahlah nanti Tuhan maunya seperti apa. Jangan, putuskan. Kalau direstui, Anda dibatalkan menikah dengan yang tidak baik, dinikahkan dengan yang lebih baik. So, jangan lagi bilang, merokok, enggak, merokok, mati. Lebih baik merokok sampai mati. Temannya bilang, amin. Ya toh? Amin Tuhan, dipercepatlah, amin. Gitu coba. Jangan tantang Tuhan. Karena dikasih umur kok tidak dihargai. Terakhir, bukti bahwa umur kita tidak satu, kita dilarang bunuh diri. Berarti orang yang bunuh diri umurnya berhenti. Dia umur 40 bunuh diri. Berhenti umur berapa? 40. Itu kan dilarang toh? Berarti kalau tidak dilaksanakan ada umur lagi? Ada. Bukti bahwa umur kita tidak satu. Itu sebabnya ada anak yang tweet ke saya, "Oh Mario, aku mau bunuh diri." Saya bilang, jangan, kan lagi sedih. Nanti saja kalau sudah bahagia. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Masih ada satu lagi segmen kebersamaan kita dalam program ini. Jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Memang sangat menarik kalau membahas mengenai galau, apalagi galau nasib. Nah, satu pertanyaan saya kepada Pak Mario lagi adalah, kalau berbicara mengenai nasib, orang biasanya menghubungkan dengan ramalan. Nasib diramal, jodoh diramal, kekayaan diramal, kesehatan diramal, pekerjaan juga diramal, sampai mau menentukan lokasi rumah juga pakai ramalan. Ya. Menurut Pak Mario seperti apa? Ada benarnya kok. Siapa yang mau diramal?
Mau diramal. Saya diizinkan oleh Tuhan meramal satu orang satu hari tepat sekali. Mau? Tangannya coba lihat. Yang kiri. Oh my God. Kamera. Kamera, lihat. Oh my God. Lihat ini Pak. Garis ini kan ada garisnya nih ya. Itu jaraknya kira-kira 1 cm dari sini, 1,5, 1,3 cm dari sini. Ini artinya ini, titik ini loh, sedikit ini Pak. Kan nggak begitu kelihatannya, tapi kamera ya. Ini artinya Pak, nama Bapak? Hari John. Tanggal lahir? 22 April. Hari? Hari Jumat. Pagi atau siang? Siang. Siang. Waktu itu, berarti, oh my God. Ya Pak, ini artinya begini. Jadi titik ini Pak, ini artinya kalau Bapak itu banyak uangnya, Bapak itu kaya. Kalau banyak uang kaya Pak. Iya. Ya. Jadi peramal itu yang penting adalah act-nya, gayanya, gitu kan? Jadi siang ya lahirnya. Pernah kejatuhan tangga nggak? Gitu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betul, garis tangan ini menunjukkan garis tangan yang dalam, itu artinya orangnya tegas. Karena kalau megang sesuatu kuat, sehingga lipatannya dalam. Orang malas tidak ada garis tangannya. Karena kalau megang apa-apa lemes. Itu tidak ada kapal, berarti jarang pegang sesuatu yang keras untuk mencangkul atau nyekop. Tangan pekerja. Itu yang menandakan nasib lebih baik daripada tangan pemalas. Ya, berarti nasib ada, bisa diramal. Satu lagi, diramal dari bangun tidurnya. Orang bisa kelihatan loh, dari bangun tidur kelihatan ini mungkin kaya ini. Yaitu apa? Bangun waktu temannya belum bangun. Mandi berangkat ke kantor, waktu temannya belum datang. Sampai di kantor, nggak baca koran, nggak main macam-macam, bekerja. Nih, bisa diramal. Ayo toh, jujur, ada uang jatuh. Gitu, karena jumlahnya kecil, dia bilang, uang siapa ini? Karena orang itu kalau uangnya banyak jatuh, uang siapa ya? So, kalau mau meramal itu jangan tanya dukun, karena dukunnya nasibnya juga belum tentu baik. Jangan percaya ramalan walaupun lucu-lucuan, karena nanti Tuhan bercanda dengan kita. Hanya berharaplah kamu kepada Tuhan. Kok berharap sama orang yang nasibnya juga dia tidak tahu? Ayo. So, sekarang jodoh. Jodoh itu bagian dari nasib. Pilih yang berani. Wanita itu paling senang dilamar. Oke? Oleh pria yang tepat. Iya toh? Tetapi kan Anda tidak tahu apakah Anda tepat atau tidak. Jadi lamar. Ketemu, Anda cantik, saya tampan, tunggu apa lagi? Mbak Endang, bilang Susan, baru ganti nama. Yang berani saja. Lama-lama ada yang mau. Lama-lama ada yang mau. Masalahnya, ask and you shall be given. Banyak orang kurang meminta. Jadi melamarnya saja tidak meminta. Jadi gini, mau nggak kawin sama aku? Yang bilang nggak duluan itu yang minta itu. Mau nggak? Wanita bilang enggak. Mau nggak nonton sama aku? Enggak. Mulai dari sekarang, mau ya? So, hanya orang minder, pemalas, dan jauh dari Tuhan yang mempercayai ramalan. Orang yang percaya diri, yang rajin, yang dekat dengan Tuhan, mengupayakan nasib. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Bisa kita langsung masuk pada kesimpulan program ini Pak? Yes, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih Mas Ilbram. Lihat ya, jika kau yakini nasibmu buruk. Ada orang yang meyakini nasibnya buruk, selalu marah kemana-mana. Kalau dengar nasihat dia bilang, tuh hidup tidak semudah kata-kata, dan tidak malu mengumumkan kesulitan hidupnya. Padahal wanita tidak suka laki-laki yang pengeluh, dan istri malu punya suami pengeluh. So, jika kau yakini nasibmu buruk, tidak ada yang bisa membantumu kecuali perubahan sikapmu. Oke, aku jelek. Ini ya, bilang aku jelek. Ini bukan tentang saya.
Ada yang bilang sabar Pak, gitu kan. Aku jelek, begitu sikap saya aku jelek, bergaul nggak? Tidak. Lalu bilang apa? Aku seindah-indahnya ciptaan Tuhan. Aku memang jelek, tapi ini ciptaan Tuhan. Daripada kamu cantik, hasil dari Photoshop. Ayo. Jadi orang yang menghargai dirinya, mensyukuri penciptaan dirinya, akan menghadiahkan diri dalam persahabatan yang baik. Jangan halangi silaturahim. Karena dua hal ini ya, jodoh dan rezekimu ada dalam pergaulan. Coba bayangkan itu. Mana bisa orang tidak bergaul di hutan, menyepi, begitu keluar ke kampung langsung ada yang melamar. Tidak mungkin. Kalau gitu bergaulah dengan orang-orang yang baik. Rezeki ada dalam pergaulan. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang galau tentang nasib, ubah yuk. Dari galau merasakan kekurangan, galaulah belum bisa melebihkan. Apakah Anda sudah melebihkan kebahagiaan ibu, ayah? Kalau belum, galaulah tentang itu baik. Oke? Apakah Anda galau tentang kesehatan? Karena kalau Anda pakaiannya longgar yang tidak ada ukuran pastinya, makanan bisa berbahaya. Anda mekar tidak terasa. Tapi kalau seperti saya ini ada batasnya. Begitu nggak bisa bernapas langsung tahu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kendalikan kebiasaan hidup Anda, dan Anda akan mulai mengendalikan hasil Anda. Begitu Anda mengendalikan hasil Anda mengendalikan nasib Anda. Itu. Terima kasih Pak Mario. Dan mudah-mudahan Anda bisa menemukan kegalauan-kegalauan yang menghebatkan hati Anda, bukan malah merugikan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Sampai minggu depan di Mario Teguh Golden Way.